Setiap datang Hari Raya Idul Fitri, satu hal yang tak pernah luput dari perhatian kaum hawa, mukena. Sama seperti mode baju yang selalu berganti tiap hari raya, mukena pun tak mau ketinggalan. Mulai dari model sederhana hingga model rumit untuk sholat Id. Lalu, seperti apa tren mukena Lebaran tahun ini? Untuk mencari tahu model mukena seperti apa yang bakal menjadi bintang di Hari Raya Idul Fitri, saya mendatangi satu tempat konveksi mukena yang sudah berproduksi sejak 2010 di Jakarta Barat yang menjadi langganan brand-brand tertentu. Konveksi ini menerima banyak permintaan mukena secara massal dari berbagai daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa. Setiap Lebaran, omset naik 5 kali lipat dari biasanya, sehingga mereka sudah mulai mengerjakan pesanan pada 3 atau bahkan 4 bulan menjelang Lebaran. Ternyata pesanan terbanyak di momen Idul Fitri tahun ini jatuh pada model praktis, tipis, dan terkesan simpel alias sederhana dari bahan parasut, silk, dan satin. Inginnya praktis, jadi bisa dibawa kemana aja, mungkin dibawa ke kantor, ya mungkin juga buat hampers, kan gampang gitu ngasihnya, bukan sesuatu mukena yang besar gitu ya. Jadi simple, unik gitu, kecil. Model mukenanya mungkin nggak terlalu banyak ya. Yang paling banyak berubah itu adalah jenis tas atau pouchnya itu sih. Mungkin sekarang banyak dilihat kecil, atau mungkin bermotif, atau bentuknya unik-unik gitu. Meski sudah berganti tahun, model mukena simple seperti mukena travel rupanya masih banyak diminati. Terbukti produksinya melimpah. Setidaknya dalam 1 minggu, lebih dari 1.000 pieces dikerjakan oleh sekitar 30 pekerja konveksi. Yang berbeda biasanya variasi model pouch-nya saja. Mukena yang saya gunakan ini berbahan parasut, ini terasa adem sekali di tubuh, apalagi digunakan saat ibadah. Ini tentu akan membuat nyaman dan terasa ibadah lebih khusyuk. Serta modelnya juga kekinian alias mengikuti tren zaman sekarang. Alasannya jelas, meskipun modelnya sederhana, kualitas dan bahan dipertahankan dari tahun ke tahun. Kenyamanan kerap menjadi hal penting bagi kebanyakan kaum hawa, tak terkecuali soal mukena. Tak heran, mereka lebih memilih mukena yang nyaman dikenakan selain kualitasnya yang bagus. Kayaknya faktornya dari kenyamanan bahan ya. Bahan itu harus ringan, kemudian terasa adem di badan. Walaupun jenis bahannya polyester atau katun, tapi paling nggak pada saat pemakaian itu dia harus adem sih. Kayak gitu sih. Jadi bahan-bahan yang sering digunakan ya seperti silk, mungkin sama parasut sih. Dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saya bergeser ke rumah konveksi di Cipete, Jakarta Selatan. Tujuan saya masih sama, ingin melihat secara langsung model mukena seperti apa yang banyak dipesan untuk Idul Fitri tahun ini. Konveksi mukena yang sudah berjalan 10 tahun ini ternyata juga sedang disibukkan mengejar produksi permintaan Lebaran. Bahkan stok mukena mereka sudah sangat menipis. Di sini, meski permintaan mukena travel juga tinggi, tapi mukena dengan model renda layaknya tahun-tahun lalu tetap banyak peminat. Model renda menjadi pilihan bagi sejumlah kalangan sebab memiliki kesan elegan dan anggun serta daya tarik estetika yang kuat. Tak hanya itu, renda menjadi elemen dekoratif yang memiliki nilai historis namun tetap modis. Tapi kalau misalnya yang tadi Mbak lihat itu kan mukena yang pakai renda-renda. Identik, kalau mukena itu pasti biasanya sih identik dengan renda kalau yang zaman dulu. Dan itu permintaannya memang banyak dari dulu sampai sekarang. Kalau menurut saya sampai ke depan pun tetap gitu. Sama halnya dengan pakaian, mukena juga terpengaruh oleh tren fashion musiman dari segi warna. Namun tampaknya warna mukena tahun 2025 tetap memiliki tren warna soft. Meskipun sekarang justru warna-warna solid yang ramai diperbincangkan untuk tren baju lebaran seperti warna coklat susu, burgundi, dan hijau emerald. Warna memang memberikan dampak psikologis layaknya warna putih yang melambangkan kesucian dan kebersihan, warna pastel yang memberikan efek menenangkan. Bahkan warna biru ataupun hijau memberikan kesan sejuk dan penuh kedamaian,
sehingga dinilai cocok juga untuk mendukung aktivitas ibadah. Namun kembali lagi, sama seperti di konveksi pertama, yang namanya konsumen lebih memilih kenyamanan pada mukena. Biasanya sih di tasnya ya, tasnya misalnya agak lebih dikasih pernik-pernik begitu, komposisi warna atas bawahnya gitu, terus rendak-rendaknya, terus kemudian mungkin dikasih manik-manik gitu. Karena kan biasanya kalau yang nyamannya kita, mukena itu kan harus nyaman ya. Kalau nyamannya kita tuh di kualitas bahan sih, di kualitas bahan. Kalau bahan sebagus apapun mukena, kalau misalnya bahannya nggak nyaman, nggak enak, nggak bisa dipakai gitu Mbak. Kan banyak tuh misalnya mukenanya bagus, tapi kita di rumah gitu nggak nyaman pakai, kan pasti tetap pakai yang pilih yang nyaman gitu. Bahan berkualitas tinggi dan premium seperti sutra memiliki kilau alami dan terasa nyaman di kulit. Bahan satin memberikan tampilan halus dan mewah. Bahan katun dengan sentuhan brokat mempunyai proses desain dan produksi yang lebih rumit. Karenanya harga satuannya pun cukup fantastis, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Terlebih bila terdapat tambahan hiasan bunga timbul. Model mewah dengan harga tinggi tentu punya kelasnya sendiri. Tetap saja, banyak yang mengincar mukena premium demi tampil maksimal di hari raya. Kalau kita Lebaran aja pakai baju baru, apalagi untuk mukena kan menghadap Allah kan gitu, harus lebih bagus dan lebih baru kan. Idealnya seperti itu kan Mbak gitu. Jadi ya menurut saya effort juga gitu, boleh dong gitu. Kita tunjukin bahwa di hari-hari yang spesial itu mukenanya juga harus spesial gitu. Mukena menjadi perlengkapan ibadah perempuan muslim yang hendak menunaikan ibadah sholat. Menutup aurat menjadi salah satu syarat sah sholat, karenanya mukena berfungsi untuk menutupi aurat perempuan ketika sholat. Pemakaian mukena saat sholat hanya bagian dari salah satu budaya yang ada di Indonesia, bukan termasuk ke dalam syariat Islam. Tidak mungkin orang-orang wanita kita di masa lalu, orang-orang Indonesia di masa lalu untuk melaksanakan sholat menggunakan kebaya, menggunakan kemben, nggak sah sholatnya karena tidak menutup aurat. Oleh karena itu dikreasikanlah, dibuat oleh wali songo kita, bagaimana caranya agar pakaian orang Indonesia yang tidak menutup aurat itu pada saat sholat tetap bisa menutup aurat dengan singkat. Ya, dengan singkat maksudnya ya tinggal dipakai aja mukenahnya, langsung mereka menutup auratnya, lalu bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan sah, gugur kewajibannya, dapat pahalanya. Selain di Indonesia, mukena juga digunakan oleh perempuan muslim di beberapa negara rumpun Melayu seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand bagian selatan, dan di negara Asia Tenggara lain yang penduduknya beragama Islam. Lebaran tinggal menghitung hari. Sudah punya pilihan mukena untuk merayakan hari kemenangan?